Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah ala nikmatillah, wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Saudara-saudaraku seiman yang aku hormatin dan aku cintain, kita menerangkan tentang tasawuf, yaitu beberapa rahasia rukuniat di dalam sembahyang. Sembahyang yang pernah diterangkan dalam sebelum-sebelumnya di atas, bahwasanya sembahyang itu adalah merupakan suatu cara adat istiadat yang kita laksanakan untuk kita berdiri menyaksikan diri kita sendiri. Kita harus mengerjakan adat istiadat 5 waktu pada waktu selama 24 jam, sehari semalam. Oleh sebab itu adalah perlu bagi kita mengetahui suatu cara hakikat untuk menunaikan beberapa rukun-rukun niat di dalam sembahyang. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah pun menerima cara adat istiadat atau cara-cara sembahyang ini daripada Tuhan di dalam sesuatu peristiwa Isra Mi'raj. Maka di dalam peristiwa itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menerima sembahyang dan adat istiadat tersebut. Maka jadilah sembahyang 5 waktu itu sebagai tiang yang agung kekuatan Islam yang hakiki bagi kehidupan manusia itu sendiri. Di dalam pertemuan rahasia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah menerima cara-cara sembahyang sebagaimana cara-cara sembahyang para malaikat, rasul, aulia yang dizahirkan oleh Allah terlebih dahulu daripada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam mensyariatkan cara-cara sembahyang itu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Sallu kama ra'aitumuni usolli." Sembahyanglah sebagaimana aku sembahyang. Beberapa niat yang perlu kita ketahui di dalam diri atau kejadian sehingga kita akan lebih memahami kehakikatan dalam sembahyang sebagai berikut. 1. Menyatakan rukun 13 di dalam kejadian manusia. Rukun 13 dalam kejadian manusia yaitu niat. Artinya kita melihat istri dan berdiri betul-betul, artinya lahir kemauan nafsu pada istri, dan tahbiratul ihram yaitu kita memasukkan kemaluan kita ke dalam farad istri. Lewat rahasia kita yaitu zakar kita, dan Fatihah yaitu peperangan atau pekerjaan dalam hubungan suami istri atau juga dikatakan birahi. Dan ruku yaitu nafsu kita naik ke puncak ubun-ubun, dan iktidal yaitu nafsu kita mulai turun ke dada kanan kita untuk disalurkan ke jakar kita, dan sujud yaitu mani kita sudah mulai keluar atau bergantung-gantung di jakar kita. Adapun duduk antara dua sujud yaitu sudah keluar air mani menikam ke dalam perempuan, terbungkus manikam seorang laki-laki. Dan tahiyat awal yaitu anak terima 4 perkara di dalam kandungan ibu, yaitu 1. Islam di dalam perut ibu, 2. Iman, 3. Tauhid, 4. Makrifat.
Adapun tahiyat akhir yaitu perut ibu sudah sakit, akan hendak mau melahirkan, bersalin, dan selawat Nabi, yaitu anak terima dua perkara, zat dan sifat. Dan anak sudah di pintu rahim ibu yang dikatakan salam, yaitu anak sudah keluar ke dunia dan mengaku kepada Allah dan Nabi Muhammad. Dan adapun tertib yaitu anak sudah lahir ke dunia atau alam kabir dalam 7 atau 8 hari belum bisa melihat dan sudah mendapatkan nama, maka namanya makrifat, yaitu pengenalan. Inilah yang dinamakan rahasia. Adapun menikam itu terbagi dua, yaitu menikam berhuruf dal, menikam tak berhuruf atau tidak jadi. Adapun yang dikatakan niat itu ada syariat dan hakikat, barulah berdiri satu batang tubuh dengan badan, barulah dikatakan kamimul yakin. Adapun yang dikatakan berdiri itu ialah ruh dengan insan, barulah berdiri tubuh, maka bolehlah dikatakan berdiri seperti huruf alif. Hakikatnya Allah jua, yang berdiri itu Muhammad. Yang dikatakan tahbiratul ihram itu ada dua sifat, sifat salbiyah dan sifat nafsiyah. Inilah yang dinamakan mati, itu dinamakan Nabi halal masuk surga. Hakikat Muhammad jua yang mengatakan takbir, baru bernama takbiratul ihram. Adapun yang dikatakan Fatihah itu api, angin, air, tanah. Adapun Fatihah itu fitrih, tubuh kita yang memasukkan api, yang mengucapkan air, yang menggoyangkan angin, yang mengeraskan tanah, karena berasal daripada 4 anasir, yaitu di, wadi, mani, menikam. Tatkala dinamakan di, itu api tunggal. Tatkala dikatakan wadi, itu angin. Tatkala dikatakan mani, itu panas. Tatkala dikatakan manikam, itu tanah. Maka angin masuk dada, sejukkan angin yang sekali lembut saja. Adapun yang lembut sudah keras, sebab tanah sudah masuk dan kita pun sudah bersifat Muhammad. Hakikatnya Fatihah. Adapun yang dikatakan ruku itu sifat manuwiyah dan sifat ma'ani. Maka rukuklah segala sifat, barulah dikatakan ruku. Hakikatnya Muhammad juga ruku. Dan iktidal itu sifat ma'rifat. Dengan torekot, maka hayat dengan cahaya, baru dikatakan iktidal. Adapun yang dikatakan sujud itu ada hamba dengan Tuhan, maka sujudlah hamba dengan Tuhan. Hakikatnya Muhammad juga sujud. Dan duduk antara dua sujud itu ada dua sifat. Dengan Muhammad, dohir dengan batin, maka dikatakan Allah dahulu, qadim, Muhammad kemudian. Antara itu kita ada, maka barulah dikatakan sujud Muhammad kepada Allah. Adapun Allah itu Muhammad dan Muhammad itu Adam, hakikatnya Muhammad sujud. Duduk tahiyat yaitu ada hamba dengan Rasulullah, maka tiada bercerai hamba dan Tuhan, itulah yang dikatakan duduk tahiyat. Hakikatnya Muhammad juga tahiyat. Adapun yang dikatakan tahiyat itu ada awal dan ada akhir, ada siang dan ada malam, maka dikatakan dia awal dan akhir. Hakikatnya Muhammad juga duduk tahiyat awal dan akhir. Adapun yang dikatakan sholawat itu ada sahabat yang 4, yaitu Jibril, Mikail, Israfil, Izrail. Maka dikatakan sholawat.
hakikatnya Muhammad juga sholawat. Adapun yang dikatakan salam itu wirid, tebuni pusat Tuhan, maka ada kiraman katibin membagi salam kepada Muhammad. Hakikatnya Muhammad juga memberi salam. Dan adapun yang dikatakan tertib, yaitu ada hamba dengan Tuhan. Hamba itu tertib kepada Tuhan, Tuhan tertib kepada hamba. Hakikatnya Muhammad juga tertib. Menyatakan rukun niat di dalam sembahyang. Bahwasanya rukun niat itu supaya tahu kegunaannya di dalam sholat atau di dalam diri. Adapun yang dikatakan niat itu ialah roh nur insan, berdiri niat itu kepada nyawa. Adapun tempatnya niat itu kepada hati yang mempunyai tempat roh yang berniat itu nur sifat, yang diniatkan diri, yang sempurnakan diri supaya jangan binasa. Adapun yang mempunyai sembahyang itu roh insan, dan yang sembahyang itu nur sifat. Sujud itu pelita tempat insan Allah. Adapun yang dikatakan sujud itu kiblat tempatnya istana Allah. Yang sujud itu nur sifat. Adapun yang disembah itu Allah, yang menyembah itu hamba nur sifat. Adapun kita peluk itu Allah, yang memilih diri yang baru. Tatkala hendak mengangkat takbiratul ihram, itu air adalah menjalankan api saja, ialah mengaku dirinya Allah. Sujud itu namanya nur sifat. Adapun yang disembah Allah itu air Tuhan, yang menyembah hambanya nur sifat. Asar diri Allah, niat diri Muhammad. Menjadi tubuh dari Adam Allahu, Allah juga menikam yang putih asalnya dari cahaya nurani dalam mataku. Oleh sebab itu di dalam takbiratul ihram kita harus waspada ketika akan memutusnya. Takbiratul ihram itu hati-hati dalam penyambutan kita terhadap yang akan kita sembah itu. Kita sembah dan dia juga sembah. Sembah dan menyembah pun dia juga tidak lain. Sebagaimana pendapat Ibnu Arabi, al-abdu wal ma'budu wahidun. Yang menyembah dan yang disembah itu satu. Barang siapa tidak mengetahui akan amalan tubuh dan amalan nyawa, adalah perbuatannya itu belum sempurna. Dan jikalau tubuh saja yang beramal dengan tiada beserta nyawa, maka binasalah amalan itu dan hanyut daripada mendapatkan pahala. Tetapi yang dikehendaki amalan itu di dalam pengetahuan nyawa juga karena tubuh itu mengikuti kelakuan nyawa. Oleh sebab itu Imam Malik berkata, la tadi'ul ibadati illa bima'rifatil ma'bud. Tidak sah ibadat melainkan dengan mengenal yang disembah. Ulama muhakkikun berkata, kamislil mira'ati idza nadhara fihi tajalli rabbah. Tidak sah sembahyang melainkan dengan makrifat. Seumpama cermin apabila melilik ia di dalamnya, maka tajalli Tuhannya, berarti cahaya atas cahayanya telah nyata Tuhannya. Beginilah renungan yang perlu kita pahami biar kita dalam sholat atau sembahyang apabila takbiratul ihram, maka di dalam hatinya merasakan kehadiran Allah. Karena apabila ibadah tidak menghadirkan kepada Allah, maka ibadahnya laksana kapas yang berterbangan. Tusikum bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.